Yang akan menjadi wealth killer menurut saya adalah kalau satu, kita memaksakan membeli rumah yang lebih besar, lebih mahal daripada kapasitas yang kita butuhkan. 2012, kalau teman-teman di sini ada yang ingat, adalah tahun lahirnya sebuah binatang baru, depannya I, belakangnya M. Instagram. Dalam bahasa Latin, kata passion itu sebenarnya dari kata pengorbanan. Saya nggak akan bilang bahwa saham adalah satu-satunya yang terbaik. Saya juga nggak bilang properti satu-satunya yang terbaik. Saya juga nggak akan bilang kripto adalah satu-satunya yang terbaik. Investasilah di mana kamu punya pengetahuan paling banyak di situ. Hati-hati aja kalau mau milih saham IPO. Sit back, relax, let's talk. Welcome again to Spot, teman-teman semua. Kembali bersama aku Naomi. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial. Kita kedatangan seorang yang kita bisa bilang multi talenta kali ya. Karena beliau ini pernah menjalani kurang lebih ada 9 profesi berbeda. Mulai dari salesman, alat berat gitu ya, juru lelang, IO, sampai sekarang beliau tuh punya podcast sendiri. Langsung aja kita sambut bersama. Ada Ko Alexandro Ruby. Hai. Halo Naomi. Halo. Dipanggilnya Ko Ruby ya? Yes, Ruby boleh. Oke, thank you so much lo Ko hari ini udah meluangkan waktunya untuk datang ke Shalendra main-main untuk berbagi pengalaman hidup ya sama teman-teman semua yang ada di rumah. Nah, sebelum mulai Ko, biasanya kita tuh ada kuis sedikit gitu ya. Nanti aku akan kasih 3 pertanyaan. Nanti setiap pertanyaannya Ko Ruby pilih aja salah satu dari itu. Please and tell us why. Kenapa Ko Ruby memilih salah satu dari 2 pertanyaan tersebut gitu ya. Oke, yang pertama langsung aja kita mulai ya. Oke. Ini kalau misalnya flashback sedikit ya, Ko pas baru fresh grad gitu ya. Sebenarnya Ko Ruby lebih memilih high paying job with limited growth and time mungkin ya, atau consistent income tapi lebih free gitu waktunya. Kayaknya yang pertama. Why? Karena sebenarnya kalau boleh pilih, aku milih pekerjaan yang di awal-awal karir, pekerjaan yang paling bisa kasih aku banyak kesempatan belajar. Karena in 5 to 10 years ilmu itu akan makin compounding dan jadi mahal. Tapi karena nggak ada pilihan banyak belajar di 2 itu, ya pilih duitnya aja dulu. At least dengan duit itu saya bisa pakai buat bayar untuk belajar. Yes, betul. Setuju. Interesting kok. Mungkin yang kedua ya, ini cukup menarik. Ko Ruby kalau pensiun dari fresh grad ya. Sekarang kalau misalnya pensiun, lebih memilih tinggal di Indonesia tapi di kota-kota kecil, atau di luar negeri tapi di desa. Di luar negeri tapi di desa. Kenapa tuh kok? Karena ada hal-hal yang ya untuk saat ini belum bisa kita beli di sini, dan kayaknya secara policy susah. Misalnya udara segar. Setuju. Kita mau perjuangan bagaimanapun itu harus high level banget yang mengusahakan. Jadi kan kita kalau makin tua makin butuh sehat ya. Betul. Nah, kayaknya lebih possible di situ untuk sekarang. Nanti kalau berubah ya bersyukurnya kalau nanti ternyata Indonesia berubah ya, makin bagus udaranya. Gitu. Jadi lebih mementingkan kualitas hidup ya Ko ya, pasti ya. Betul. Terus Ko ini menarik juga, banyak yang sering bilang atau menjadi stigma sih ya, tapi mungkin kebutuhan juga and so on gitu ya. Rumah itu banyak orang yang bilang adalah wealth killer. Are you agree with it or no? Yes and no. Yes and no dalam artian gini. Pada akhirnya semua orang butuh rumah, gitu. Yang akan menjadi wealth killer menurut saya adalah kalau satu, kita memaksakan membeli rumah yang lebih besar, lebih mahal daripada kapasitas yang kita butuhkan. Karena kan sebenarnya dulu tuh seringkali kita dipaksa ya, karena orang zaman dulu kan, apalagi orang tuh, udah kalau punya duit beliin dulu properti, rumah gitu. Terus selalu entah kenapa ada keinginan gitu ya, kalau se-Asia tuh untuk rumahnya gede, luas, mentereng. Padahal pas masuk, kok nih kasurnya nempel sama lantai ya gitu. Kok nih sofanya seadanya ya. Kok kayaknya tidurnya nggak nyenyak nih malam di kasur ini. Sehingga kita jadinya overspend untuk hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu berdampak ke kualitas hidup. Saya mendingan rumah ukuran secukupnya, tapi kasur saya yang saya pakai buat tidur setiap hari 8 jam itu kasur terbaik.
investasinya di situ ya. Exactly. Nah, jadi mungkin di hal-hal kayak gitu menurut saya yang sering terjadi. Yang kedua, kalau kita nggak aware sama terms and condition waktu kita ngambil KPR. Yeah. Karena sadar nggak sadar teman-teman ya, waktu kita bayar bunga KPR ditarik 15 tahun, harga rumah 1M, mungkin pas kita selesai bayar tuh total yang kita bayarkan udah 2 kali lipat. Yeah. Gitu. Dan kita lupa padahal di tengah-tengah itu ada kebijakan di mana kita bisa pelunasan sebagian. Yeah. Walaupun kelihatannya menakutkan, ada biaya penalti 2%, saya udah bikin hitungannya. Kalau kita bayarkan penalti itu dan kita lunasi lebih awal, secara bunga kita menghemat ratusan juta. Jauh. Nah, jadi mungkin orang nggak aware sama knowledge seperti itu, jadinya yang bikin mereka jadinya bisa jadi wealth killer gitu. Yeah. Malah abis bayar bunga ya. Betul. Ya. Jadi menarik tuh teman-teman, berarti untuk pengkalkulasian kembali kali ya, dibikin komparasinya kalau dilunasin dengan penalti berapa, kalau total sampai habis kontraknya berapa gitu ya kok ya. Betul. Interesting kok. Jadi selalu case by case lah, aku nggak bisa bilang 100% bad, 100% good gitu. Oke, thank you kok. Langsung mikir gitu ya pertanyaan. Thank you loh kok, menarik. Aku juga baru tahu nih masalah komparasi itu, karena kan kalau misalnya ngambil KPR banyak ketakutannya, tapi entah kenapa selalu ada kick in the back untuk melakukan hal itu gitu ya, karena kalau enggak ya gimana ya, gue nggak punya rumah nih nanti gitu. Betul. Oke, mungkin langsung aja kita ngobrol ya kok ya. Nih aku dapat info katanya Ko Ruby berasal dari Riau, benar ya? Betul ya. Jadi asalnya dari Riau, terus tapi udah menjelajah beragam negara nih berkat berbagai prestasinya Ko Ruby. Ini boleh nggak sih Ko Ruby ceritain udah kemana aja dan gimana, sama untuk melihat kalau misalnya sepak terjangnya udah kemana-mana nih Ko, boleh mungkin ceritain ke kita gitu, ada value gak sih yang Ko Ruby hold gitu dari kecil sampai sekarang, dari orang tua atau dari seorang sosok yang memang jadi inspirasi Ko Ruby selama ini? Oke. Mungkin pertanyaan pertama dulu kali yang bagian jalan-jalan ya. Aku tuh sebenarnya kalau nggak ada istri aku mungkin nggak jalan-jalan. Jadi aku LDR 5 tahun, waktu itu dia sempat di Singapura, masih pacaran ya, Singapura, sempat di Jepang, sempat di US. Jadi untuk menunjukkan keseriusan gitu ya dan komitmen, aku usahakan bisa minimal 2 kali dalam setahun untuk bertemu. Nyamperin gitu ya. Nyamperin gitu dong. Nah jadi akhirnya secara nggak langsung jadi wah ternyata traveling tuh menarik ya gitu. Aku bisa ngeliat banyak hal baru, ngalamin hal baru, dan belajar hal baru juga, termasuk values tadi yang mungkin akhirnya ketular gitu. Mungkin salah satu values yang aku bawa kalau dari travel adalah untuk melihat hidup tidak hanya dari sisi nominal uang saja, tapi uang itu bisa berdampak seberapa besar ke kualitas hidup. Contoh, tadi kita sempat ngomongin soal properti ya. Ini izin dulu, mungkin angkanya nggak 100% akurat, tapi teman-teman bisa googling perbandingan antara biaya beli rumah, jadi harga rumah di beberapa negara di dunia dengan penghasilan tahunan. Kalau kita bandingkan negara-negara yang top 5 secara kualitas hidup, itu untuk beli rumah yang good quality, dekat dari kota, aksesnya bagus, luasan sekitar 90 meter persegi, itu kurang lebih 10 tahun penghasilan atau di bawahnya. Sementara di Indonesia kita butuh 2 kali lipatnya. Angel ya. Nah kan jadinya menurutku agak aneh. Sebagai sebuah negara yang disebut negara berkembang, tapi kok kita untuk beli rumah kita malah lebih susah daripada negara maju, gitu. Dalam hal berapa tahun penghasilan. Nah itu buat aku jadi ngelihat bahwa quality of life tuh sebenarnya penting ya. Bisa jadi ada negara-negara kayak Australia gitu yang mungkin kalau dibilang penghasilan penduduknya nggak terlalu ekstrim, nggak sampai tinggi banget, nggak sampai rendah banget, bahkan pajaknya tinggi 40%, tapi digunakan dengan segitu baiknya sehingga semua orang bisa punya kualitas hidup yang baik. Hidupnya nggak perlu kaya-kaya banget, tapi kualitas hidupnya sangat asik.
gitu. Setuju. Sekolah anak dari kecil sampai SMA ditanggung. Yeah. Sistem kesehatan mereka BPJS juga bagus, udara bagus, public transport bagus. Jadi mereka kayak kok kayaknya dia lebih nggak stres dari gue ya. Even Australia punya pension fund loh. Yeah. Gitu ya. Nah, exactly. That's how cool is that. Nah, jadi mungkin itu satu, tapi aku nggak mau terlalu serius, ini masih di awal-awal. Tapi hari kita belok ke yang values lain kali ya. Mungkin kalau dari orang tua tadi, papa mama itu guru kebetulan. Jadi mungkin jiwa suka belajar dan suka ngajarnya akhirnya turun ke aku gitu. Nah makanya macam-macam hal yang saya bikin, bisnis saya berdekatan dengan itu. Salah satunya aku juga nulis buku You Do You. Di situ aku pengen ngebantuin teman-teman usia 20-30an awal gimana untuk bisa lebih baik dalam karir mereka. Nah jadi mungkin jiwa ngajarnya di situ. Ada. I see. Menarik ya aku. Terus juga tadi tuh di awal gitu ya aku sempat infoin kalau misalnya Ko-Ruby ini juga nggak hanya satu profesi ya yang dicoba gitu ya, yang pernah dicoba gitu. Ada 9 different profession gitu. Ini what is the story behind Niko? Kenapa mencoba itu semua? Apakah karena ya hidup aja mau mencoba apa memang ada beberapa paksaan untuk mencoba itu semua atau gimana Niko? Karena menarik sih menurut aku untuk mencoba banyak-banyak profesi yang gak mirip-mirip gitu ya. Iya. Jadi ini semua adalah pecut dari pacar saya juga waktu itu supaya bisa afford jalan-jalan gitu ya. Jadi terus mencari pekerjaan yang penghasil lebih baik. Enggak. Terus. Bercanda. Mungkin kaitin sama yang sebelumnya soal jalan-jalan dan juga values dari orang tua. Mungkin ini turunannya. Jadi karena orang tua itu juga guru, abis itu lanjut kerja sama orang, aku mulai ngeliat kok kayaknya aku nggak ngelihat aku bakal lama ya sebagai professionals gitu. Aku makanya mau coba explore karir-karir lain di luar professionals yang punya lebih fleksibel waktu, tapi secara pendapatan bisa multiple juga, nggak kalah lah, atau bahkan bisa lebih gitu. Nah, orang tua juga waktu itu merantau dari Riau ke Jakarta. Itu masih zamannya naik kapal tuh. Aduh, kalau zaman dulu itu udah ada iPhone, mungkin ada videonya ya, gue di atas perahu gitu ya. Umur 2 tahun naik kapal gitu ya. Naik kapal dari Riau ke Jakarta tuh gak kebayang tuh. Berapa hari ya itu ya? Itu dia makanya, belum lagi kalau ketemu air pasang gitu, ombak gitu ya. Wah itu keren banget menurut gue. Nah, jadi, tapi jiwa merantaunya itu menurutku yang bikin aku jadi ada jiwa petualang juga, pengen nyobain hal baru, eksperimen. Gak takut gitu ya kayak untuk mencoba hal baru. Yes, takutnya pasti ada, tapi dihitung. Kalau kalkulasinya masuk akal ya cobain gitu. Nah, gitu sih kira-kira. Terus awalnya gimana tuh kok kalau misalnya boleh diceritain prosesnya? Awalnya mungkin kalau 9 kepanjangan kali ya, sedikit aja tuh kok dari yang major changes-nya tuh. Major changes menurutku adalah secara profesi berubah dari professionals menjadi freelancer. Aku waktu itu buka jasa fotografi khusus makanan yang akhirnya melahirkan sebuah agensi digital. Habis itu berubah lagi secara industri. Aku bikin bisnis yang spesifik di corporate training. Gitu. Nah mungkin itu 3 yang major shift. Itu along the way tiba-tiba ada perubahannya kayak gue mau berubah ini, atau tiba-tiba kayak kayaknya industrinya udah mentok nih gitu, atau kayak di industri ini kayaknya cukup nih gitu. Itu gimana tuh kok? Very good observation. 2012 kalau teman-teman di sini ada yang ingat adalah tahun lahirnya sebuah binatang baru, depannya I belakangnya M. Instagram. Binatang aku kayak. Dia beneran mikirin binatang ya? Enggak. Platform ya yang menggemparkan dunia. Menggemparkan dunia. Waktu itu saya masih ingat semua orang masih pakai BlackBerry. Saya bela-belain untuk switch ke iPhone karena Instagram waktu itu cuma ada di iPhone. Cuma di App Store ya. Akhirnya aku cobain. Kayaknya ini bisa rame nih. Nah itulah yang bikin aku kayaknya harus all out di fotografi. Nah kalau nggak ada keputusan itu mungkin nggak jadi freelancer fotografer, nggak juga punya digital agency kan, karena
Instagram lahir 2012, 2014 saya punya digital agency. Jadi kurun waktu cuma 2 tahun tuh growth-nya segitu cepat. Akhirnya saya punya bisnis di situ yang bertahan 10 tahun. Wow. Gitu. Iya ya, dulu tuh Instagram cuma foto doang ya, talk sama caption. Not even bisa komen dulu. Betul. Like doang. Betul. Interesting kok. Ini menurut aku fenomena menarik juga sama zaman sekarang gitu ya. Karena kan selain zaman sekarang mungkin umuran aku masih kenal lah ya. Sekarang kalau kita yang kerja di kantor gitu, pasti kan kayak aduh janganlah kerja kurang dari 1 tahun gitu. Nanti kalau misalnya pindah CV-nya jelek gitu, atau enggak kayak banyak orang zaman sekarang yang mau berubah profesi. Kayak aku juga sempet sih pindah-pindah profesi gitu ya. Pasti orang tua tuh banyak concern, yang tua-tua kayak janganlah gitu, kok kayak kutu loncat sih gitu loh, ngeri gitu kan. Itu menurut Ko Ruby baik untuk dilakukan gak sih, untuk maksudnya try different things dan mencoba apa yang kita mau gitu instead of dengerin orang lain. Karena kan Ko Ruby ini salah satu contoh berhasilnya untuk berpindah-pindah profesi kan. Mungkin ada tips and trick untuk teman-teman di rumah nih dari Ko Ruby yang masih mencari jati diri lah ya kayaknya ya, untuk berubah-berubah kesehariannya gitu. Nih gitu. Ya mungkin kalau zaman sekarang kan orang ngelihat orang yang pindah-pindah setahun tuh bilangnya kutu loncat gitu ya, kesannya sesuatu yang jelek. Padahal sebenarnya not necessarily bad juga. Aku tuh ngerasa kita tuh komitnya bukan sama jenis pekerjaan, tapi kita komit sama skill atau pengalaman apa yang pengen kita koleksi. Karena menurutku pada akhirnya pada akhirnya skill kita itu transferable kok lintas industri. Misalnya contoh Naomi sendiri sebelumnya di industrinya apa? Iya sih, aku di media sih waktu itu ya. Ya kan sebagai news anchor, market, right? True. Tapi kalau kita bedah di balik gelar atau profesi news anchor, sebenarnya kan ada skill-skillnya tuh. Ya, true. Coba menarik, kita coba mulai dari case tadinya Naomi dulu ya. Skillnya apa kira-kira? Iya, mungkin ngobrol kayak public speaking gitu. And then as a journalist terbiasa untuk analyzing sih, aku kebiasa analyzing. Habis itu kayak cater information untuk disampaikan ke penontonnya lagi sih. Gitu kan ya. Dan merelevansikan itu sama audiens beda-beda gitu true. Kan. Dan sekarang di sales, capital market. Tapi 2 skill itu kepake nggak? Iya banget sih. Definitely. Nah jadi menurutku hal menarik nih kok. Waktu orang pindah-pindah sebenarnya, aku pun waktu nyari karyawan, walaupun dia pindah-pindah, menurutku masih nggak apa-apa. Kalau memang itu dia mengumpulkan skill-skill akhirnya akan kepake dan aku butuhkan. Menarik sih, gitu. Sangat menarik. Dan jarang sih yang ngobrolin ini ya. Maksudnya mungkin dari banyak hal nih aku ketemu orang gitu untuk pindah-pindah, mungkin Ko Ruby orang pertama nih bilang ke aku kayak kalau collecting skills tuh adalah important things ya gitu. Dan belum tentu di satu hal atau satu pekerjaan gitu ya, skills yang kita unlock keluar semua gitu kan. Jadi mungkin different type of works gitu, terus juga profession baru keluar gitu ya, ke unlock skill barunya gitu. Exactly. Ih menarik loh kok, thank you loh. Sama-sama. Terus kok aku juga mau tanya deh, ini relevansinya banyak juga kali ya sama kayak jadi kutu loncat dan lain-lain gitu. Banyak yang ngomong kayak it's okay kalau mau pindah-pindah gitu as long as kita bisa follow our passion gitu. Terus banyak yang bilang kayak kalau misalnya kerja tuh nggak kerasa kerja kalau misalnya itu passion lo gitu, itu interest lo gitu. Menurut Ko Ruby sebenarnya passion tuh ada nggak sih? Bisa dimiskonsepsikan dengan pekerjaan gitu. Sebenarnya emang pekerjaan itu selalu relevan dengan passion gak sih kok gitu. Apalagi Ko Ruby udah menjalankan banyak hal gitu ya. Sebenarnya pertanyaan sulit-sulit di sini ya. Tapi kayak ada gak sih relevansinya sebenarnya gitu? Relevansinya passion ada menurutku, gitu ya. Tapi aku rasa kita sekarang selalu mencoba untuk menjawab pertanyaan passion ini seolah-olah cuman ada satu spektrum. Either yang ini atau yang ini. Padahal sebenarnya ngomongin passion itu spektrumnya luas banget. Aku nggak bisa bilang passion nggak penting. Kan banyak orang bilang passion nggak penting cari duit aja. Gitu. Tapi aku challenge sekarang. Kalau tidak ada orang-orang yang mau memperjuangkan passion dia, walaupun tidak ada duitnya, mungkin nggak ada orang kayak Ernest Prakasa yang jadi stand up comedian. True. Right? Mungkin nggak ada musisi
kayak Ed Sheeran yang awalnya ngamen di pinggir jalan. Karena passionnya gitu ya. Exactly kan. Nah jadi menurutku kita nggak bisa bilang passion itu nggak penting, gitu. Nah tapi sebaliknya saya juga nggak mau bilang bahwa passion itu segalanya. Of course kita juga harus realistis gitu kan. Mungkin sebagian dari kita tidak terlahir dengan talenta yang langsung clear. Oh ini saya bagusnya di sini sehingga itu passion yang saya pengen perjuangkan gitu ya. Nah di situ menurut saya kita harus memaknai passion kembali ke akar katanya dalam bahasa Latin. Dalam bahasa Latin kata passion itu sebenarnya dari kata pengorbanan. Nah, jadi passion itu sekarang aku memaknainya bukan cuma sekedar apa yang kita suka kerjakan, tapi apa yang kita suka kerjakan sampai kita bersedia mengorbankan waktu, energi, tenaga untuk menjadi jago di situ. Karena kalau kita suka, cuman kita nggak jago, emangnya ada yang mau hire kita? Mediocre ya. Exactly gitu kan. Nah kalau kita suka dan nggak peduli jago apa enggak, itu namanya hobi. Ya nggak apa-apa juga. Iya juga, tapi jangan berharap ada hasilnya gitu. Karena jadi, nah makanya aku sekarang lebih suka pakai framework namanya Ikigai. Gitu. Boleh tuh kok ceritain. Aku soalnya nggak terlalu into tuh. Boleh. Sering sih dengar Ikigai gitu, tapi belum begitu ngulik nih. Iya, Ikigai 3 tahun terakhir kayaknya jadi rame. Buku ya, aku tahu ya buku ya. Ada buku Ikigai. Aku pertama kali tahu karena karena istri waktu itu masih pacaran, dia di Jepang, jadi aku banyak terpapar sama konsep Jepang ini. Ikigai lah, wabi sabi lah, apalah gitu. Terus makin dalamin lagi ketika baca bukunya Mas Yoris Bastian. Dia nggak ngulik Ikigai juga di sana. Nama bukunya Generasi Langgas. Akhirnya di bukuku Yuduyu aku dalamin lagi versinya aku. Nah Ikigai itu basically irisan 4 hal. Apa yang kita suka, apa yang kita jago, apa yang dunia butuh, dan apa yang ada duitnya. Nah seringkali kita tuh fokusnya kayak apa yang kita suka doang. Padahal masih ada 3 hal lagi ini nih, ya kan. Makanya suka aja nggak cukup, harus dilatih, ditempa supaya menjadi jago. Karena kalau kita jago ada nilainya, ada value-nya. Orang jadi bersedia bayar. Karena kita bisa solving problemnya orang gitu. Dan solving problemnya orang juga ada tingkatannya kan. Semakin kompleks problem yang bisa kita solve, kita akan dihargai lebih. Gitu. Nah di situ juga ada unsur apa yang dunia butuh. Nah makanya kita juga harus aware banget sama perubahan di zaman. Misalkan sekarang nih, apa yang bikin Instagram kemarin ketar-ketir? Lahir TikTok. Tiba-tiba ada banyak yang baru ya. Yes, 2019 aku ingat banget tuh pertama kali waktu itu calon-calon gubernur kalau nggak salah ya pas lagi mau kampanye, terus mereka dance TikTok gitu. Terus akhirnya TikTok jadinya makin banyak dipakai orang gitu. Sebelumnya kan orang kayak apa sih nih TikTok, isinya joget nggak penting gitu. Iya benar. Tapi ketika yang joget orang yang penting, nah jadinya mulai mau diadopsi kan. Nah sekarang akhirnya ya mereka berhasil mengakuisisi salah satu e-commerce terbesar gitu di Indo kan. Nah akhirnya kan itu perubahan yang kita mesti aware. Dunia butuhnya bergeser tuh. Terus sekarang kalau teman-teman pantengin Spot pasti udah tahu yang namanya AI. Gitu. Itu juga soon in the next 1 to 3 years pasti akan mengacak-acak. Kita akan kesana ya. Betul. Nah jadi 4 hal itu sih menurutku perlu diperhatikan. Ya menarik nih kok. Apalagi tadi ya banyak banget hal-hal yang udah kita obrolin ya ternyata semuanya butuh di deep down lagi. Kalau misalnya ngomongin passion sekarang kan itu bukan passion gue gitu. Ditanya lagi lo tahu nggak passion apa sebenarnya gitu. Ya. Terus tadi udah di breakdown sama Ko Ruby, thank you lo kok. Jadi teman-teman di rumah mungkin bisa dapat deep analysis lagi terhadap diri mereka ya gitu. Passion tuh ya need pengorbanan, kita tuh mau mengorbankan apa sih gitu dari yang kita suka tuh kita willing nggak melakukan hal itu. Oke kok. Terus juga nih apa namanya tadi Ko Ruby sempat mention kan orang tua dulu juga guru gitu ya. Jadi kayaknya
ngajar mengajar nih udah jadi ini ya passion lagi jangan-jangan ya kok ya. Nah terus sekarang sebagai edukator gitu ya, berarti kan Koruby masih bagi hal-hal di konten Koruby gitu ya, mengedukasi di situ. Ada challenge-nya nggak sih kok mengajar warga netizen plus 62 ini? Karena kalau kita lihat-lihat agak-agak unik ya gitu, maksudnya banyak hal-hal yang sebenarnya nggak terlalu penting jadi penting banget gitu ya, maksudnya banyak lah ya dinamikanya kalau kita lihat apalagi di TikTok and so on gitu. Gimana nih kau melihat fenomena itu? Jadi edukator ya, maksudku nggak cuma edukator, semua profesi pasti ada challenge-nya. Tapi spesifik kalau soal edukasi menurutku yang akhir-akhir ini menurutku aku lihat lagi perlu diperhatikan adalah kayaknya edukator zaman sekarang juga masih menjadi quote unquote korban dari quote zaman dulu. Quote zaman dulu adalah guru itu sama dengan pahlawan tanpa tanda jasa. Bentar dulu, gue masih butuh makan nih sebagai guru. Gue masih beli rumah yang mahal tadi nih. Masih harus realistis. Masih harus realistis, punya anak juga pengen gue sekolahin juga gitu kan. Menurutku itu perlu direvisi. Guru pahlawan tanpa tanda jasa. Menurutku justru harusnya kita memberikan reward yang sepadan buat guru-guru ini. Karena generasi berikutnya edukator-edukator ini karena generasi berikutnya Indonesia jadi apa ya, sebagian besar dipengaruhi sama edukatornya mau ngajarin apa kan. Gitu. Nah jadi itu yang pertama. Turunannya adalah sekarang orang yang berupaya untuk menjadi edukator akan dapat challenge lebih berat. Satu, masyarakat Indonesia berharap kayaknya defaultnya udah pokoknya semua yang digital tuh harus gratis. Sehingga kalau ada orang ngajarin sesuatu, bikin kelas yang harga affordable aja, ujung-ujungnya jualan. Iya. Padahal dia kan nggak ngelihat ya, ini ada lampu 2, 3, HP gitu, atau nggak kamera ya yang ngerekam gitu ya, audio, mic, tempat ini, terus waktunya Naomi, ilmunya narasumber, itu kan yang valuable gitu kan. Nah jadi kita sekarang diperhadapkan dengan masalah di mana semua berharap gratis, sehingga edukator ini jadi pahlawan tanpa ada jasa lagi nih. Padahal dia dibutuhkan untuk bisa memperluas dampak, bisa terus bikin konten yang bermanfaat, dia butuh resources itu kan. Nah, jadi challenge-nya adalah gimana mengedukasi orang bahwa ini adalah sebuah ekosistem yang sebenarnya bisa bagus banget kalau saling ngebantu. Enggak lagi minta banyak, enggak lagi minta kayak wah harus jutaan, enggak. Tapi bayangin deh ya, kalau ada seorang kreator, edukator yang punya supporter, mau support dia 50.000 aja satu bulan, dia cukup 1.000 orang loh, itu udah 50 juta. Jadi 50 juta itu bisa dipakai buat macam-macam kan. Betul. Buat tim yang bagus, konten yang menarik, lampu tulis yang bagus, bisa cari narasumber yang bagus, mungkin bukan cuma narasumber Indonesia tapi juga luar negeri gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, jadi yang pertama ekosistemnya harus timbal balik dulu nih. Kita pelan-pelan ngajarin gitu ya, bahwa kontribusi itu perlu walaupun nggak perlu gede. Strength in numbers, 1.000 orang masing-masing 50.000 itu udah lebih dari cukup. Ya. Kita nggak minta 10 orang ngasih 5 juta gitu. Ya. Mau naik haji ya. Iya gitu. Nah, yang kedua menurutku adalah kita harus mulai aware bahwa ilmu-ilmu yang terkini secara saintifik itu biasanya datang dari luar. Karena penelitian, riset itu banyak di luar negeri, di mana orang emang naruh duit yang gede banget buat R&D. Pemerintahnya mau spend untuk R&D, organisasi mau spend untuk R&D. Sehingga untuk kita bisa dapat akses ke ilmu-ilmu yang seperti itu, mau nggak mau kita harus berani invest juga. Nah makanya aku tuh punya satu klub namanya The Compound Club. Aku baru bikin tahun ini. Konsepnya aku balik. Gimana tuh kok? Yuk kita sama-sama mau belajar bareng. Aku yang bikin kurikulumnya, aku yang kurasi, cari narasumber yang kerennya. Nah, kita kumpulin dananya dulu di awal. Mereka quote unquote beli, bukan ya? Aku mungkin menjelaskan lebih gampang kayak gini. Naomi tahu namanya Kickstarter nggak di luar negeri? Nggak tuh, kurang familiar. Nah, jadi konsep Kickstarter adalah, misalkan saya mau ngerilis sebuah produk nih. Saya bikin prototipenya dulu.
Kira-kira kayak gini ya. Paham. Harganya segini ya. Kalian bisa PO dulu. Ya PO kan. Oke, bayar dulu 2 minggu baru keluar. Exactly. Gitu ya. Nah, saya bikin konsep seperti itu buat belajar bareng-bareng. Saya udah bikin kurikulumnya dulu. Saya yang capek, saya yang pusing, saya yang rekam, saya yang nyari narasumbernya. Kalian tinggal urun dana ke sini. Berapapun dana yang terkumpul akan saya maksimalkan untuk cari materi yang terbaik. I see. Nah, akhirnya ada nih early adopter. Ada beberapa lah terkumpul dana dan sekarang udah jalan bulan ke-3. Happy banget ngelihat orang-orang tuh dapat impactnya dari belajar kayak gitu. Dan masing-masing coba keluarin dana yang masuk akal, 50.000 sebulan, 100.000 sebulan gitu. Iya. Karena banyak gitu ya, jadi exactly. Strength in numbers gitu. Menarik tuh kok. Aku boleh juga tuh kok. Nanti aku kasih aksesnya ya. Karena menarik ya. Terus kebanyakan tuh paling interest topiknya apa tuh? Nah, ini yang menarik. Karena aku nggak pengen so pintar, aku bikin form yang mereka bisa jawab. Aku bikin survei, mereka jawab sendiri mereka butuhnya apa, dan mereka boleh curhat problem mereka. Oh, yang dibutuhkan. Yang dibutuhkan gitu ya? apa? Kan akhirnya kekumpul 5 pilar utama. Pertama, of course tentang wealth. Yes. Bagaimana untuk mengembangkan income, bagaimana untuk mengelola investasi. Yes. Yang kedua, kesehatan, health. Orang tuh masih banyak yang nggak sadar berapa nutrisi protein yang perlu gue makan setiap hari. Oh gitu kok. Banyak yang masih nggak aware. 2, kemudian variasi makanan apa aja yang saya butuhkan untuk bisa punya pencernaan yang baik. Kayak gitu-gitulah. Terus kalau olahraga saya lebih butuh strength training dulu apa cardio dulu gitu. Kemudian yang ketiga relationship, pertemanan, network. Nah, ternyata banyak sekali orang-orang yang di usia 30-an ke atas yang mereka ngerasa aduh, kayaknya gue makin tua, circle gue makin kecil. Gak dapet jodoh gitu. Gak dapet jodoh dan gak punya pertemanan yang meaningful. Oh gitu kok. Akhirnya mereka ngerasa lonely. Oh gitu. Banyak ya ternyata ya. Banyak zaman sekarang gitu. Nah, jadi itu juga problem sih ya. Exactly. Not to be able to share life with ya. Benar. Padahal risetnya menunjukkan salah satu kontributor terbesar ke quality of life, kualitas hidup yang kita bahas tadi adalah punya pertemanan, persahabatan, keluarga, relationship yang bermakna. Bahkan bisa jadi duit nggak terlalu banyak, tapi pertemanan yang banyak dan bikin happy itu bisa lebih meaningful daripada duit saja. Gitu. Nah jadi ya itu 3 yang kita fokuskan jadinya. Menarik loh. Ternyata banyak ya permasalahan kayak gitu mengenai quality of life kalau di breakdown, apalagi kesehatan gitu. Betul. Ya ternyata. Karena kan sekarang kalau mau gym juga agak-agak pricey ya. Betul. Selain gym, udah nyampe gym bingung lagi ngapain gitu. Butuh PT lagi. Salah gerak cedera. Iya benar-benar. Malah nambah masalah. Itu emang lumayan one of the problems in life sih kok ternyata ya. Betul. Interesting. Tuh mungkin teman-teman bisa cek tuh ya. Compounding. The Compound Club. Bisa cari di Instagram thecompoundclub.id. Menarik. Kok tadi kita udah bahas mengenai pengalaman Ko Ruby dan sharing life-nya Ko Ruby dalam menjadi edukator gitu ya. Kita sekarang pingin sedikit membahas mengenai investing di Ko Ruby gitu ya sekarang. Kalau misalnya dari info yang aku dapat nih, kalau nggak salah Ko Ruby mulai investasi di 2016, benar ya Ko ya? Iya, mepet 2017 lah. 2017 aja bilangnya. Itu awalnya di mana tuh kok? Di saham kah atau di mana tuh awal mula sepak terjalnya ke dunia investasi ini? Jadi sebenarnya paling pertama kali aware soal investment itu sebenarnya 2010-an awal. Tapi waktu itu aku nggak terlalu fokus. Aku lebih ke kayak ya udah reksadana apa yang menarik aku taruh, aku top up terus aja gitu. Nggak terlalu merhatiin gitu dan nggak terlalu ngulik jeroannya apa. Nah 2017 itu baru aku benar-benar kayaknya nggak bisa nih, kayaknya aku harus belajar menganalisa saham satu persatu dengan lebih teliti, dengan lebih detail. Nah jadi berangkat dari punya temen yang circle-nya juga mau belajar bareng-bareng. Karena kalau dulu kan kayak ngumpul, kalau ngomongin soal saham tuh kayak lu apaan sih, kayak nerd abis gitu. Tapi sekarang masih tabu ya. Iya masih tabu. Terus kalau ngomong sama orang tua, udah lu jangan judi. Jadi buat mereka saham tuh sama dengan judi gitu. Dan masih pakai istilah main, bukan invest. Nah tapi ketika ketemu circle yang 2-3 orang aja yang sama-sama punya interest yang sama, jadinya mau belajar bareng. Jadinya nggak aneh, jadinya ngulik bareng
Nggak gitu sih. Oke, itu 2016 ke 17 berarti saham lagi indah-indahnya ya kok atau lumayan. Iya ya. Sayangnya karena masih belajar, naruhnya juga nggak banyak. Iya. Selalu kayak gitu ya, penyesalan orang gitu ya, kayak ini what if gitu ya. Kalau aja. Nah, dari 2016 ke 17 sampai sekarang kan udah lumayan ya, kayak lebih dari berapa tuh? 6 tahun ya udah main saham ya berarti. Ada gak sih yang bisa Ruby share nih ke teman-teman dari 6 years of investing, ketika berinvestasi apa sih caranya untuk mengatasi kayak tadi tuh, coba gue taruh lebih banyak atau kayak deg-degan untuk naruhnya gitu, atau untuk mungkin teman-teman di rumah yang masih punya hesitation untuk investasi, itu boleh tuh kok di-share ke teman-teman. Iya, pada akhirnya knowledge is power. Saya nggak akan bilang bahwa saham adalah satu-satunya yang terbaik. Saya juga nggak bilang properti satu-satunya yang terbaik. Saya juga nggak akan bilang kripto adalah satu-satunya yang terbaik. Investasilah di mana kamu punya pengetahuan paling banyak di situ. Teman-teman. Kalau kamu ternyata punya pengetahuan paling banyak dan paling lengkap sebagai peternak ayam, ternak aja ayam. Ya, sampai ayam kamu nilainya 1 triliun. Ya kan? Ya, setuju. Gitu. Kalau kamu udah paling tahu dan paling jago, ya berarti kamu punya potensi berhasil paling gede di situ. Gak usah ribet-ribet juga. Gitu. Jadi emang mencari tahu dulu ya kok ya. Knowledge-nya dulu. Knowledge dan segala macam. Mungkin kok boleh cerita gitu satu hal big loss, your big loss selama main saham nih, ada nggak kok? Ada banget. Boleh tuh kok. Lossnya ini, aduh kalau diingat-ingat aku langsung lemes gitu ya. Karena inilah saya tidak jadi upgrade mobil. Waduh, ada kekecewaan berat di baliknya ya. Gimana tuh kok? Ini setara dengan budget jalan-jalan 2 tahun gitu. Sering ya mendengar kayak gitu, aku tuh sering banget sih. Iya, jadi terus nilainya ya 300-an juta lah. Gitu. Banyak ya kok ya. Kenapa tuh kok waktu itu? Salah. Saya tidak pengen mengingat rasa sakit itu lagi, tapi lesson selanjutnya buat teman-teman tadi, knowledge is power. Turunannya lagi adalah kalau konteks saham, hati-hati aja kalau mau milih saham IPO. Saham IPO. Karena ini juga menarik kok. Sekarang tuh banyak orang yang mau ikutan main saham, ya investasi saham tuh dari IPO. Karena udah yakin pasti paling banter 10% deh saham gue naik. Nah, itu tuh juga berarti lesson learn-nya ada di Ruby ya. Nah, tuh teman-teman. Jadi nggak semua saham IPO tuh adalah roket menuju kekayaan ya kok ya. Oke. Terus gimana caranya mengatasinya tuh kok? Kekecewaan itu. Gak mau beli saham IPO lagi atau gimana tuh? Sampai sekarang sih belum beli lagi ya kalau saya. Ya ampun, terakhir tahun berapa kok? Udah lama banget. Tapi mungkin caranya adalah sekali lagi, bukan berarti saya bilang semua IPO jelek ya. Cuman menurutku IPO itu mungkin secara informasi yang tadi saya bilang knowledge is power itu mungkin belum menyeluruh kita punya. Karena kan harus diuji dulu gitu, lumayan lama. Mungkin terakhir IPO yang saya ambil ya atas nama mensupport teman gitu ya, mungkin enggak? Mensupport karya anak bangsa. Iya. Tapi untungnya juga saya sudah exit lumayan besar, jadi dropnya nggak terlalu jauh gitu ya. Banyak kekecewaan kayak di situ ya. Banyak kekecewaan di situ. Tapi enggak lah, saya cukup ngerasa yakin one day they will be able to turn around. Apalagi dengan ada si bapak yang sekarang turun gunung jadi CEO gitu ya. So I'm still hopeful. It takes time. Tapi menurutku kembali ke pertanyaan gimana caranya untuk mencegah. Sekali lagi knowledge is power. Teman-teman sebelum milih sebuah saham pelajari dulu menurutku manajemennya rapi apa enggak, berintegritas, kemudian secara bisnis apakah memang profitable gitu. Penting banget. Terus profitnya itu juga secara grafik trennya apakah terus menunjukkan pertumbuhan sehingga dia masih lagi sunrise bukan lagi sunset gitu. Dan banyak lagi lah yang bisa kita pelajarin gitu. Nah, jadi pastikan ketika kita beli saham tuh bukan karena bisikan orang dan atau FOMO atau kata siapa gitu ya. Sehingga kalaupun ternyata dalam seminggu ini nih ya, kan market lagi hancur. Kita tetap bisa bilang enggak.
ini cuma sentimen sementara. Gue tahu bisnis dalamnya masih bagus. Gitu. Ada keyakinan di situ ada conviction di situ. Karena ya memang udah research yang benar-benar top gitu ya. Oke, kok boleh nggak nih dibocorin ya? Dibocorin karena kan kayaknya boleh nih kok di sini nih. Komposisi atau alokasi aset investasi Koruby sekarang gimana aja nih? Misalnya 100% dari investasinya apa? Semua ditaruh saham atau setengah-setengah di reksadana? Kayak gimana nih sekarang komposisinya? Ini selalu fluid ya. Maksudnya ngomongin soal ini kan kita pasti taktis juga gitu. Tapi aku bisa bilang komposisi terbesar masih di saham. Komposisi kedua terbesar ada di obligasi. Itu menurutku sebagai penyeimbang sekaligus ya mendukung lah pemerintah kan berbagai proyek-proyek yang mesti jalan gitu. Yang ketiga, reksadana itu aku manfaatkan sebagai buffer terhadap inflasi untuk transaksi jangka pendek. Jadi misalnya aku punya duit nganggur yang ini nih duit buat 3 bulan hidup ke depan, ya daripada nganggur aja tabungan aja ya meng-offset kenaikan kalau misalkan ada inflasi ya di situ di reksadana gitu. Kripto ada sedikit. Emas aku juga ada sedikit. Apalagi ya? Sebenarnya aku juga cukup believe in property. Jadi aku ada beberapa properti yang aku sewakan. Gitu. Jadi uang sewanya jadi untuk Koruby lagi gitu kan? Betul, jadi disewakan. Jadi itu instrumen investasinya juga ada di properti ya berarti. Nah ini pintar nih ngoleknya nih Naomi nih. Sekalian aku dalamin ya. Jadi karena menurut gue setiap instrumen itu akhirnya tergantung sama kegunaan yang kita mau tujukan gitu. Goalnya apa di situ. Nah, let's say properti. Buat aku properti itu termasuk salah satu yang punya return yang lebih pasti. Kalau aku bikin propertinya menarik, aku cenderung gak susah untuk nyari penyewa. Itu satu. Yang kedua, kenapa aku masuk obligasi? Karena kan dijamin sama undang-undang. Sekian persen setiap tahun, aku butuh return yang pasti untuk meng-offset ketidakpastian di saham gitu. Nah, yang pasti-pasti ini gunanya buat apa? Misal ada teman-teman di sini yang ngerasa, aduh orang tua gue nih udah masuk usia pensiun, udah nggak kerja, mungkin mereka dana pensiun juga nggak banyak. Jadi gue pengen ngebantu biaya hidup mereka, tapi gue nggak mungkin bisa bantu kalau mengandalkan income gue tiap bulan, karena mungkin dia juga pengusaha, income tiap bulan juga belum pasti. Ya udah, dia pakai instrumen obligasi sehingga orang tuanya setiap 6 bulan pasti dapat jumlah yang sama. Itu mungkin cara pikirnya kayak gitu ya. Setuju kok. Jadi berbeda-beda kegunaannya setiap instrumen menyesuaikan dengan kebutuhan Koruby lagi kayak gimana gitu. Betul. Terus juga tadi Koruby sempat mention fluid ya, berarti akan ada kayak rebalancing sort of like that lah ya. Jadi kayak nih kayaknya lagi nggak in favor mungkin sahamnya mungkin jadi dikit-dikit gitu ya. Karena itu juga penting sih kok ya menurut aku. Kalau misalnya kita terus-terusan stick 100% gitu terus kan kondisi ekonomi berubah-berubah lah ya setiap tahunnya. Interesting, thank you loh kok udah dibocorin. Sama. Dan satu lagi aku tambahin. Boleh. Dan juga kita kadang-kadang kalau kita punya conviction yang bagus banget dan kita ngerasa itu peluang, ya mungkin justru kita all out di situ. Contoh, teman-teman mungkin masih ingat Maret 2020, banyak tuh saham terdiskon. Covid ya. Exactly. Di situ saya lebih all out di saham karena saya ngerasa secara valuasi sangat murah. Betul, sulit nih momen seperti ini terulang lagi, sale besar-besaran gitu. Jadi pintar-pintar melihat kondisi market juga ya, dan kondisi ekonomi. Oke kok, mau ngobrolin bisnis Koruby sedikit boleh? Boleh dong, boleh, siap. Ini ada Impact Factory bener ya sama mentor gue. Ini dua-duanya lagi on running atau ada lagi nih kok sebenarnya? To be clear sama teman-teman, mentor gue aku masih jalanin, tapi on a day-to-day basis operationnya udah dihandle sama partnerku sepenuhnya. I see. Jadi aku lebih banyak bringing crowd aja ke sana, bringing leads.
Yang Impact Factory kita masih jalan semenjak 2012 sampai sekarang. Itu yang ngerjain corporate training. Klien kita lumayan luas, mulai dari BUMN sampai multinational companies. Kita spesifik mengajarin, kita spesifik banyak bikin pelatihan dunia tentang leadership, public speaking, sama innovation. 3 itu yang kita paling sering kerjain. I see. Gitu. Awalnya dulu tuh mulai kedua bisnis ini gimana nih, kok boleh ceritain nggak? Yang Impact Factory ini lumayan lucu ya, karena awalnya aku di situ karyawan di Impact Factory. Oke. Jadi aku di hire sama temenku waktu itu, mentorku waktu itu untuk bantuin dia kerja di sana sekitar 1 tahun. Waktu itu memang fokusku karena masih awal-awal karir adalah untuk belajar. Karena aku lihat mentorku ini, aku pengen belajar dari dia, aku iyain, bahkan aku nggak tahu gajiku berapa. Sampai bulan pertama gajian, gaji gue segini. Oh ya udahlah, yang penting bisa hidup. Yang penting belajarnya gitu kan. Nah, ngerjain itu sekitar setahunan lebih, akhirnya diajak ngobrol serius sama partners di Impact Factory gitu. Rob, kayaknya lu lebih kurang cocok deh menjadi karyawan, kayaknya lu lebih cocok menjadi salah satu partner. Oke, saya baru tahu ada skema ini. Bagaimana, apa yang harus saya lakukan kalau jadi partner, tanggung jawabnya apa? Terus ya dijelasin. Akhirnya ya saya putuskan, ya udah semenjak itu diangkat menjadi partner sampai sekarang. Jadi gitu. itu yang pertama yang factory ya. Yes. Ya, kalau misalnya yang mentor gue, kita bikin pas di tengah pandemi karena kita ngerasa ada kebutuhan waktu itu, orang-orang lagi hungry banget untuk belajar, dan kita mereplikat apa yang udah berhasil di luar sana. Kalau di US mungkin teman-teman tahu namanya Blinkist. Mereka bikin book summary dan dibuat lebih menarik dan pakai contoh-contoh yang terkini gitu ya. Sehingga orang bisa menikmati buku cuma 10 menit, 15 menit tapi dapat intisarinya. Aku bikin versi Indonesianya. Karena banyak orang yang gak bisa mengakses informasi yang bagus itu cuman karena bahasa. Karena bahasa Inggris gitu Exactly. Karena bahasa Inggris. Yang kedua, karena gak ada waktu buat baca juga. Yang ketiga mungkin karena emang malas aja gitu. Baca buku, apaan sih gitu. Gak asik gitu. Waktu. Iya. Tapi passion gue baca buku. Bener. Kayaknya effort banget cuma buat dapat ilmu. Nah, kita bikin jadi gampang dicerna gitu. Gitu sih. Oke, kok kalau misalnya ini one of my favorite nih yang 30 Days of Lunch. Podcast. Itu I love it kok. Thank you. Sumpah, menurut aku itu keren banget. Apalagi ada beberapa story yang kayak underdog gitu ya untuk diangkat. Terus juga orang-orang yang diundang bukan maksudnya orang yang memang literally make an impact and inspiratif gitu di cerita itu. Awalnya gimana tuh, kok boleh diceritain nggak? Kenapa came up dengan 30 Days of Lunch? Why namanya itu? Menurut aku itu menarik sih. Kenapa? Mungkin teman-teman bisa tahu. Sama ada nggak sih something yang emang touching dari konten-konten tersebut gitu ke Koruby? Gitu. Jadi awalnya bikin podcast nggak nyangka, nggak expect sama sekali untuk dapat respon kayak gini gitu. Ada yang nge-DM, Kak Ruby thank you buat konten keuangannya 3 tahun yang lalu. Saya dengerin ini, lalu saya ngerasa saya harus memperbaiki keuangan saya. Hari ini saya karena nabung dengan benar, invest dengan benar, ngikutin apa yang di podcast, saya punya cukup dana untuk nikah. Dan akhirnya saya beli rumah sendiri. Wow. Nah waktu denger itu kayak wow, ternyata podcast itu juga bisa punya potensi untuk berdampak ke hidup orang segitunya gitu. Dengan catatan orang yang ngedengerin mengubah inspirasi jadi aksi gitu. Nggak cuma jadi feel good doang gitu. Menarik gitu. Nah kalau kembali ke awal bikinnya, sebenarnya konsepnya simple banget. Orang-orang yang pengen kita ajak ngobrol, kita tahu banget itu orang-orang yang lebih pintar, cerdas, bijak, tajir gitu ya. Kemungkinan besar dia juga akan sibuk. Nah salah satu cara kita untuk mengapresiasinya adalah kita ngajak dia makan siang literally. Jadi 60 episode pertama kita itu benar-benar sambil makan siang. Nah either kita lunch dulu baru kita rekaman,
Atau kita rekaman dulu habis itu kita lunch gitu. Karena kan toh dia juga harus makan anyway. Yeah, true. Ya udah sambil makan tambahin setengah jam kita ngobrol-ngobrol jadi podcast gitu. Nah makanya awalnya memang tidak ada video sama sekali karena kan nggak enak yang ngevideoin orang lagi ngomong gitu. Nah jadi awalnya konsepnya sesimpel itu, makanya namanya 30 Days of Lunch. Oke, gitu. Jadi lahirnya tuh karena itu ya, untuk mengapresiasi orang-orang yang diundang dan biar casual kali ya lunch. Terus malah ternyata quite inspirational ya yang keluar gitu. Karena mungkin karena casualnya itu kali ya kok, jadi ke translate-nya malah jadi natural gitu. Bener. Ya. Kita tuh dulu di awal-awal sengaja bahkan membiarkan suara piring gelas di belakang ada suara mesin kopi ya. Supaya orang ngerasa kayaknya gue lagi di tengah-tengah makan siang bareng lu gitu. Interesting kok. Keep on going. Terima kasih. Kita menunggu episode selanjutnya. Oke kok, ini juga tadi Ko Ruby sempat mention yang You Do You, buku yang Ko Ruby tulis gitu ya. Sebenarnya kan itu tadi sempat di-mention juga agak sedikit ikigai ya. Betul. Dari versi yang ditranslate sendiri oleh Ko Ruby gitu. Tapi sebenarnya what is your expectation dari orang yang membaca buku itu sih Ko? Mereka berani untuk duduk ngobrol sama diri sendiri dan clear dengan apa yang mereka mau dalam hidup. Clear dengan kekuatan mereka apa, clear dengan goal hidup mereka apa, sehingga mereka nggak lagi sibuk ngebanding-bandingin sama orang lain. Itu dulu aja. Gitu. Makanya isi bukunya justru banyak bertanya. Emangnya lu udah tahu lu jagonya apa, sukanya apa yang dunia butuh yang relate sama itu, dan di mana lu bisa ngasilin duit. Banyak orang yang nggak ngambil waktu untuk ngobrol sama diri sendiri dan ngulik itu gitu. Yang ada lebih sering adalah ya langsung buka website, cari lowongan kerja apa aja, apply. Gaji gede mana nih? Exactly, kalau gaji gede mana nih gitu kan. Padahal kalau dicek lagi, ya nggak keterima semua. Ya pantas nggak diterima. Lo orang skill yang nggak nyambung. Iya benar, setuju. Udah ada feedback unik nggak sih kok dari readers You Do You ke Ko Ruby kayak yang gini kena nih gitu, dua gitu yang mungkin keinget ya gitu. Karena banyak banget yang nge-tag di DM. Aku lagi coba untuk recall. Mungkin yang paling sering keulang adalah gini, karena aku nulisnya itu seolah-olah kayak lagi ngobrol, mereka ngerasa kayak lagi ngomong langsung. Dan mungkin karena mereka juga pendengar podcast, waktu mereka baca tulisan tuh kayak kedengaran suara saya. Sama kebayang gitu. Ini kalau Ruby ini termasuk waktu bagian yang saya tulisannya gak keras, aku berasa lagi ditoyor langsung mas gitu. Seru ya. Ya jadi itu yang pertama, kayak nulisnya emang ngobrol banget. Yang kedua, banyak yang bilang, Mas Ruby saya itu biasanya gak baca buku. Bahkan ada yang bilang saya gak pernah baca buku. Tapi buku You Do You adalah buku pertama yang saya selesaikan. Nah, di situ menurutku menarik bahwa ternyata selama ini bisa jadi yang bikin orang nggak bisa menyerap ilmu adalah mungkin kita sebagai penulis juga kadang-kadang lupa untuk merelevansikan dengan kondisi sekarang. Mau nggak mau, zaman sekarang kan ya saya nonton Netflix aja suka keganggu. Ya nggak, gara-gara buka handphone sebentar gitu. Sih ke distract ya. Apalagi baca buku. Nah makanya aku bikin bukunya tuh chapternya pendek-pendek, 3-4-5 halaman kelar, 3-4-5 halaman kelar. Dan bisa dibaca dari chapter manapun. Jadi nggak harus mulai chapter nggak harus runut. Jadi rasanya kayak lagi explore halaman Instagram. Ini gue suka nih, klik lihat. Baca 3 menit dan. Gitu. Based on bab yang memang lagi interesting dan relevan kali ya buat dia. Betul. Sih menarik loh. Ko Ruby nggak kerasa nih udah memasuki akhir-akhir kita. Sama mungkin ini nih kok. Siapapun yang datang ke sini biasa kita tanyain pertanyaan ini. What is your investment philosophy yang the one that you hold on to untuk terus berinvestasi nih kok? Kayak tadi aku udah mention gitu. Invest in what you know best. Invest in what you know best. Menarik tuh teman-teman. Baru dengar nih aku. Nanti taruh di belakang tuh plakatnya tambahin gitu.
Thank you so much lo Ko Ruby atas waktunya. Hopefully bermanfaat bagi teman-teman semua yang nonton. Terus juga kita doakan nanti siapa tahu ada You Do You selanjutnya ya. Amin. Ko ada amin. nulis-nulis selanjutnya buku-buku dan karya-karya Ko Ruby lainnya yang pastinya bermanfaat dan bisa kita nikmati. Saya Naomi dan saya Felixander Ruby. Sampai jumpa di episode Spot selanjutnya. Dadah. Bye.